Dimulai lebih dari setengah abad yang lalu, awal dari sebuah perjalanan yang hingga detik ini tidak akan pernah selesai. Seperti berjalan dalam pekatnya gelap mencari titik cahaya terang. Pimpinan cabang Muhammadiyah Sidayu hadir layaknya lentera dalam pekat. Dari sekumpulan pemuda, cerita ini dimulai. Saat Al-Quran telah mengkonsep segala sisi aspek kehidupan, banyak hal yang baru. Dan di antara yang baru telah keluar dari konsep ajaran Islam. Maka lambat laun, keresahan beberapa pemuda pun timbul. Para pemuda ini muncul dari laskar-laskar pasca demobilisasi pembebasan dari tugas militer. Berdiri di Sidayu pada tahun 1950. Gerakan itu berubah menjadi gerakan kepanduan yang diisi oleh anak-anak muda, yaitu gerakan kepanduan Hizbul Wathan. Ahmad Badrun Irfan, Muhammad Yasin Said, Nawawi Bakri, Ahmad Najib Muhlis, Abdullah Irfan. Ini adalah sebagian nama pemuda yang membawa perubahan di Sidayu. Dari gerakan kepanduan yang ada, kala itu gerakan kepanduan yang dikenal dengan nama Hizbul Wathan masih sangat asing di telinga masyarakat. Keberadaannya dianggap sebelah mata dan sangat diragukan, dengan dalih di dalamnya terdapat para pendukung faham Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi yang berkonotasi negatif bagi mayoritas pada saat itu. Hal itulah yang menghambat pergerakan dakwah. Untuk memecah kebuntuan, muncullah ide-ide yang bertujuan memberantas tradisi lama yang dianggap sebagai suatu penyimpangan terhadap kemurnian ajaran Islam. Adalah Ahmad Badrun Irfan menjadi sang pelopor pertama kalinya sholat Idul Fitri di lapangan secara berjamaah digelar. Kegiatan ini dimulai pada tahun 1964 yang semula diselenggarakan di Desa Serowo, salah satu desa yang berada di Kecamatan Sidayu, tempat Ahmad Badrun Irfan tinggal. Bak badai yang tak kunjung reda, kegiatan ini mendapat kritik dan kecaman keras dari pihak yang tidak sepakat atas pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan. Walaupun demikian, hal ini tidak membunuh semangat para pemuda. Satu cara gagal, maka akan muncul 1000 cara agar amar ma'ruf nahi mungkar berdiri tegak di bumi Sidayu Gresik. Bukan hal mudah, tetapi dengan pendekatan yang baik dari para pendukung faham Muhammadiyah, perlahan hati masyarakat tersentuh untuk datang. Tak lepas dari skenario Allah, jamaah di tiap pelaksanaannya selalu bertambah. Setelah sukses menggelar sholat Id di lapangan Desa Serowo, selanjutnya masyarakat sendiri yang meminta. Bahkan meminta agar sholat Id pindah di lapangan alun-alun Sidayu. Kegiatan ini masih dilakukan hingga sekarang dan masih di tempat yang sama. Badai pasti berlalu, satu petuah yang sering kali kita dengar. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah di Sidayu semakin dikenal citranya juga perannya, yang punya manfaat besar bagi masyarakat luas. Lambat laun, opini negatif tentang Muhammadiyah tergerus dimakan waktu. Maka, pada tanggal 9 Juli 1964, pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Sidayu didirikan. Agar dakwah lebih terstruktur
Maka Angkatan Muda Muhammadiyah Sidayu melebarkan sayapnya di berbagai bidang. Di antaranya, di bidang keagamaan, didirikan pengajian bulan purnama oleh Angkatan Muda Muhammadiyah Sidayu yang rutin dilaksanakan tiap 1 bulan sekali. Disebut pengajian bulan purnama karena pada saat itu sangat minim penerangan di malam hari. Tentunya listrik belum merata seperti sekarang. Untuk mengatasinya, maka pengajian dilakukan di bawah sinar rembulan pada malam yang paling terang. Sejak 1965, pengajian ini masih terus dilakukan hingga kini. Kemudian diikuti dengan pengajian rutin lainnya di tiap-tiap ranting. Di samping itu, secara amaliah, Angkatan Muda Muhammadiyah Sidayu mempraktikkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul di Sidayu Gresik. Zakat fitrah yang dahulu diberikan kepada para kiai, kemudian difokuskan untuk fakir miskin dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Demikian pula penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha yang dilakukan oleh panitia kurban. Dagingnya diberikan kepada fakir miskin, padahal sebelumnya diserahkan kepada kiai saja. Di bidang seni dan olahraga, diperkenalkan seni bela diri tapak suci dan kegiatan drum band. Setelah pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah berdiri pada tanggal 13 Mei 1966, didirikanlah pimpinan cabang Sidayu pertama kali secara resmi. Secara umum, perkembangan Muhammadiyah di Kecamatan Sidayu terlihat dan dapat dirasakan pada tahun 1950-an. Diawali dengan kegiatan Hizbul Wathan, kemudian disusul dengan pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah, hingga didirikanlah pimpinan cabang Muhammadiyah Sidayu. Cabang Muhammadiyah Sidayu membawahi 15 ranting. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah Cabang Sidayu mendirikan sekolah-sekolah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin putra-putrinya mendapatkan pendidikan agama. Maka di tingkat cabang didirikanlah MTS Muhammadiyah 4 Sidayu, berdiri pada tahun 1967 dengan nama PGAM. Namun karena adanya ketentuan dari Departemen Agama bahwa semua PGA 4 tahun maupun PGA 6 tahun, baik negeri maupun swasta, hanya diadakan perubahan menjadi MTS dan MA, maka berubah nama menjadi MTS Muhammadiyah 4 Sidayu. MA Muhammadiyah 1 Sidayu berdiri pada tahun 1973 dengan nama PGAM, berubah nama menjadi Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Sidayu pada tahun 1982. Dari lulusan PGAM ini, banyak yang aktif menyebarkan faham Muhammadiyah melalui pendidikan, terutama setelah mereka banyak yang menjadi guru di sekolah-sekolah negeri maupun swasta di Sidayu dan sekitarnya. SD Muhammadiyah Sidayu berdiri pada tahun 1972 di tengah-tengah perubahan antara PGA menjadi MTS dan MA. SMA Muhammadiyah 4 Sidayu berdiri pada tahun 1981 dengan nama SMA Muhammadiyah 4 Sidayu.
dan Pondok Pesantren Al-Hikmah. Di tingkat ranting, berdiri lembaga sekolah-sekolah yaitu TK Aba 25 Golokan, MI Muhammadiyah Golokan, SLB Muhammadiyah Golokan, SMP Muhammadiyah 9 Golokan, MI Al-Fatah Muhammadiyah Sidayu yang berada di Ranting Sukorejo. Di jenjang sekolah yang dikelola oleh Majelis Dikdasmen, di antaranya juga ada sekolah-sekolah yang dikelola oleh Aisyah, seperti TK Aba, TPA, Madrasah Diniyah, pada bidang kemasyarakatan, Muhammadiyah Cabang Sidayu memiliki lembaga Baitul Mal yang bergerak dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi sosial serta kesehatan. Di era sekarang, periode 2015-2020, perjuangan memang berbeda dengan yang dulu. Tetapi tujuan Muhammadiyah akan selalu sama, yaitu penegakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Agar visi dan misi tercapai, dibentuklah struktur organisasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Pada bidang kemasyarakatan di era sekarang, Baitul Mal kini telah berganti menjadi Lazismu. Lazismu berdiri pada tanggal 28 Januari 2017, bertepatan dengan pelantikan pimpinan ranting Muhammadiyah dan Aisyah secabang Sidayu di Gor Raden Kromo Wijoyo. Tujuan kantor layanan Lazismu Sidayu didirikan adalah menghimpun dana dari warga Muhammadiyah dan warga non-Muhammadiyah dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Di samping itu, salah satu program kerja yang Lazismu lakukan adalah pemberdayaan ekonomi lemah yang diberikan modal secara gratis tanpa perlu mengembalikan modal tersebut. Program unggulan Lazismu kantor layanan Sidayu lainnya adalah program Roda Surga. Lazismu memberikan fasilitas secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu di bidang kesehatan, baik keluarga yang mendapat perawatan atau rujukan rumah sakit dengan mobil layanan kantor Lazismu, baik itu mengantar orang ke rumah sakit dengan jarak dekat atau jarak jauh. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu.
samping itu, Lazismu Kantor Layanan Sidayu terus menggalakkan filantropi siswa dan keluarga secara inklusif, baik di sekolah maupun di lingkup keluarga. Mekanisme pengambilan kaleng filantropi siswa ialah menunjuk salah satu guru untuk menjadi koordinator pengambilan kaleng filantropi. Lalu di hari yang telah ditentukan, petugas Lazismu Layanan Kantor Sidayu akan datang ke sekolah dan mengambil kaleng yang telah terkumpul. Selain bertujuan untuk menghimpun dana dari berbagai elemen masyarakat, Lazismu Kantor Layanan Sidayu juga ikut serta dalam membangun karakter mental dan menanamkan pemahaman para pelajar tentang pentingnya berbagi sejak dini, terbiasa beramal, dan peduli kepada sesama. Mekanisme pengambilan kaleng filantropi keluarga Sakinah langsung menjemput ke rumah-rumah keluarga yang telah terdaftar dalam program filantropi keluarga Sakinah. Hadirnya program filantropi Lazismu adalah sebuah terobosan yang sangat luar biasa sebagai bentuk media pembiasaan menanamkan gemar berinfak dan berbagi sejak usia dini. Hingga kini, kebiasaan filantropi menjadi cikal bakal di Indonesia dan terbukti menjadi gerakan Islam modernis Muhammadiyah. Kami selaku Ketua Lazismu Kantor Layanan Sidayu berharap agar ke depan warga masyarakat Sidayu, baik yang Muhammadiyah ataupun selain Muhammadiyah, mempercayakan penuh untuk melakukan infak, sedekah, dan mengeluarkan zakatnya disalurkan lewat Lazismu, yang kemudian uang yang terkumpul itu insya Allah akan disalurkan digunakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lain-lain. Dalam bidang ekonomi, PCM Sidayu memiliki Surya Mart. Didirikan 22 Juli 2018 dengan dasar muktamar di Sulawesi atas ceramah Sa'ad Ibrahim tentang jihad ekonomi. Program ini diprakarsai oleh Majelis Ekonomi dan diresmikan pimpinan Pusat Majelis Ekonomi Insinyur Haji Muhammad Najib. Tujuan awal Surya Mart adalah untuk pemberdayaan sosial pimpinan ranting Golokan. Salah satu pencapaian gemilang pimpinan cabang Sidayu Gresik berhasil mendongkrak ranting-rantingnya. Salah satunya ranting di Desa Golokan yang kini memiliki 13 musola. Masjid, serta 4 sekolah. Harapan ke depan Muhammadiyah, kami sering mengatakan pada baik di ranting maupun cabang, hendaklah ranting itu menjadi ranting yang berasa cabang, dan cabang nantinya cabang yang berasa daerah. Dan kami berharap semua amal usaha Muhammadiyah betul-betul dilaksanakan dengan komitmen yang sesungguh-sungguhnya. Fasilitas tempat ibadah terus digalakan pimpinan cabang. Masjid Ahmad Dahlan yang kini menjadi ikon Sidayu Gresik juga berfungsi sebagai media tempat persatuan umat dengan harapan kelak masjid ini menjadi percontohan di berbagai penjuru negeri.
Tak lepas dari itu, Angkatan Muda juga berkontribusi besar dalam pergerakan Muhammadiyah di Sidayu Gresik, baik itu Hizbul Wathon, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci, Pemuda, Aisyah, Untuk mengenang perjuangan para tokoh di masa lalu, apel pagi dilaksanakan, menceritakan pahit getirnya perjuangan para pendahulu kepada angkatan muda yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan Muhammadiyah di Sidayu Gresik, di mana harus berjuang dan apa yang harus diperjuangkan dengan tidak mengurangi nilai-nilai kemuhammadiyahan yang telah ditanamkan kepada angkatan muda, serta tujuan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kehidupan terus berlanjut, mengisahkan hasil buah manis para pejuang untuk generasi di masa sekarang dan mendatang. Meski harus mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran, semangat tak kenal lelah senantiasa terpancar dari wajah mereka demi mencapai satu tujuan yang sama.